Perkenalkan, nama saya Ziza Ahmaidan Nureko Mubarok dari kelas 3D3 Teknik Elektro Industri B dengan NRP 13031914048. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan praktikum 1 mata kuliah dasar kualitas daya dengan judul pengukuran beban linier satu fasa. Saya akan share screen dulu. Baik, berikut adalah rangkaian dari pengukuran beban linier satu fasa. Di sini ada rangkaiannya yang sudah saya beri beban R, dan di sini ada beban RL, dan di sini ada beban RC. Untuk nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansinya adalah sebagai berikut. Untuk R-nya menggunakan 4.800. Di sini disesuaikan dengan NRP masing-masing. Dan untuk induktansinya menggunakan nilai 9,6 Henry, lalu untuk kapasitansinya menggunakan 4,8 microfarad. Selanjutnya, kita simulasikan saja langsung. Yang pertama kita masukkan dulu VS-nya. Setelah VS lalu kita masukkan I0. Di sini nih ada 1, 2, 3. Ini maksudnya yang 1 itu beban R, yang 2 beban L, yang 3 beban C. Lalu masukkan lagi nilai ini, alat ukurnya, PF-nya, atau power factor-nya, atau cos P-nya. Lalu di sini VA. Lalu setelah itu nilai tadi sudah ada nilai cos P, VA, dan sekarang yang terakhir adalah nilai P-nya. Nah, ini untuk P-nya. Nah, untuk grafiknya adalah sebagai berikut ini. Langsung saja kita lihat nilai RMS-nya. Untuk nilai RMS-nya, VS-nya adalah 220, untuk I-nya adalah 0,0458, dan untuk PF-nya ini 0,959. Untuk nilai dari power factor-nya mendekati 1 atau mendekati unity, karena bebannya ini menggunakan beban R. Jadi beban R murni bisa disebut juga beban linier. Dan untuk VA-nya adalah 9,011, dan untuk daya aktifnya atau P-nya adalah 8,82. Lalu di sini kita melihat untuk untuk frekuensinya di sini pada frekuensi 50 ada data sebagai berikut ini tadi. Oke, selanjutnya kita close, dan sekarang kita masuk ke beban RL. Oh, mohon maaf, sebelumnya kita membandingkan dulu antara gelombang arus dengan gelombang tegangan. Jadi tadi gelombang tegangannya kita masukkan saja VS, lalu kita masukkan lagi I0 dikali dengan 1000. Karena agar tidak jomplang dan agar kelihatan aja gitu. Agar kelihatan perbandingan, belum saya add tadi. Perbandingan antara gelombang tegangan dengan gelombang arusnya, karena nilainya berbeda ini tadi. Ini hanya untuk melihat gelombangnya, untuk nilainya tadi tetap menggunakan yang RMS yang sebelumnya.
Oke, bisa dilihat untuk gelombangnya sendiri, dia sama, untuk sudut fasanya juga sama, ini. Pada satu lambda ini dia juga dimulai di titik yang sama dan diakhiri di titik yang sama. Jadi untuk beban resistif ini tidak ada lagging atau leading karena beban resistif ini termasuk beban linier. Jadi nilai dari sudut gelombang nilai sudut gelombang tegangan dan gelombang arusnya itu sama. Selanjutnya kita masuk ke beban RL. Untuk beban RL sendiri ini menggunakan yang dua ini, yang kedua. Jadi kita masukkan VS, I0, lalu PF dulu, salah. Yang ini PF, lalu VA, dan yang terakhir daya aktif P. Baik, berikut ini adalah bentuk dari gelombangnya untuk yang beban L. Jadi di sini bisa dilihat untuk nilai RMS-nya sendiri. Untuk tegangannya sama 220, untuk arusnya adalah 0,0389. Untuk PF-nya sendiri dia 0,860. Ini masih masuk ke dalam jangkauan yang diperbolehkan atau standar yang ditetapkan oleh PLN, yaitu 0,85. Jadi masih terbilang bagus, tapi ini sangat mepet sekali dengan standar. Lalu untuk VA-nya atau daya semunya itu adalah 7,65 VA, lalu untuk daya aktifnya 6,34 Watt. Selanjutnya kita cek korelasi antara gelombang tegangan arus dan gelombang tegangan dengan gelombang arus. Kita masukkan nilainya VS2, lalu I02 dikali 1000. Jangan lupa di-add, lalu oke, maka di sini akan muncul hubungan antara gelombang tegangan dengan gelombang arus. Di sini bisa dilihat untuk arus yang warnanya biru, ini arusnya dia lagging ya, karena dia beban L, jadi dia arusnya itu tertinggal. Dia sudah mulai untuk V-nya gelombangnya sudah dimulai, dan untuk I-nya gelombangnya belum dimulai, baru dimulai di sini, di titik ini. Jadi dia bisa disebut lagging. Untuk induktansi sendiri, semakin besar nilai induktansinya, maka nilai PF-nya itu akan semakin kecil. Dan untuk itu bisa digunakan kapasitor bank biasanya untuk di industri untuk mencegah buruknya nilai PF itu sendiri. Oke, selanjutnya beban C atau beban kapasitif. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu parameter-parameternya, diantaranya adalah VS, lalu I, lalu PF-nya, lalu VA, dan yang terakhir P. Berikut untuk nilai RMS-nya, untuk tegangannya 220, lalu untuk I-nya adalah 0,334, dan untuk PF-nya, di sini PF-nya sangat buruk sekali, yaitu 0,464. Kenapa buruk? Dikarenakan nilai kapasitansinya, nilai C-nya itu 4,8 microfarad, ini menyebabkan
tegangan yang ada pada rangkaian tersimpan dulu di kapasitornya, jadi menyebabkan adanya leading pada arusnya. Arus yang leading ini disebabkan oleh tegangan yang tersimpan tadi, dan perbedaan jarak sudut antara sudut tegangan dan sudut arus ini menyebabkan nilai PF-nya semakin kecil. Jadi semakin jauh perbedaannya, maka nilai PF-nya akan semakin kecil. Hal itu yang menyebabkan beban nonlinier memiliki nilai PF yang tidak sempurna atau tidak unity atau tidak satu. Atau ya bisa dikatakan jauh dari nilai 1. Namun untuk beban linier sendiri, yaitu R murni, dia nilainya bisa mendekati 1. Baik, sekarang kita lihat perbandingan antara gelombang tegangan dan gelombang arusnya dari yang C tadi. Kita masukkan dulu nilai tegangannya, lalu I0-nya dikalikan 1000. Nah, di sini bisa kita lihat untuk I-nya ini, untuk I-nya yang warna biru dan V-nya yang warna merah. Di sini I-nya atau arusnya itu leading. Leading itu mendahului. Jadi dia sudah mulai dulu di sini. Di titik ini, kurang lebih di titik ini dia sudah mulai dulu. Baru untuk gelombang tegangannya dimulai di saat dia sudah ada di peak di sini. Nah, jarak sudut antar fasa inilah yang menyebabkan terjadinya nilai Kospi yang besar. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk nilai beban linier yang R, itu kenapa Kospi-nya bagus atau mendekati 1, karena dia tidak terdapat perbedaan dari sudut fasa antara tegangan dan arus. Untuk kesimpulannya sendiri, sudah saya rangkum pada laporan saya, dan sudah saya jabarkan pada video tadi juga. Untuk kesimpulannya sendiri, beban linier itu merupakan beban yang arusnya berbanding lurus dengan tegangan pada setiap periodenya. Jadi tadi tidak ada yang namanya leading, tidak ada yang namanya lagging, dan beban linier itu bisa disebut beban R murni. Dan untuk beban nonlinier ini memiliki impedansi yang tidak tetap pada bagian periode tegangan, sehingga menghasilkan arus yang tidak sebanding dengan tegangan yang disalurkan. Jadi karena ada beban L atau beban C tadi, dia bisa menyebabkan sudut antara tegangan dan arus ini berbeda. Seperti yang sudah dilakukan pada percobaan tadi, untuk beban L sendiri, arusnya itu lagging atau terlambat dari sudut tegangannya, dan untuk beban C sendiri itu tadi arusnya leading atau mendahului dari mendahului dari gelombang tegangannya. Dan untuk beban L ini terjadi seperti itu karena dia memiliki daya harmonik yang menyebabkan arusnya tertahan dan tegangan akan mendahului. Untuk beban C, dia menyerap daya aktif karena dia bersifat kapasitif. C itu menyerap tegangannya, menyerap daya aktif, sehingga akan mengakibatkan arus mendahului tegangan yang tertahan pada beban kapasitif. Dan konklusinya adalah semakin besar perbedaan sudut antara gelombang arus dengan gelombang tegangan, maka nilai PF akan semakin kecil atau jauh dari 1. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua.